dan aku akan berbagi 5 tips cara untuk menghilangkan sensasi-sensasi. Hai saudara-saudara onlineku, jumpa lagi dengan saya Mbak Uni. Apa kabar kamu di sana? Moga-moga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke sobat, kali ini aku membahas tentang anxiety disorder ataupun itu gangguan kecemasan ya sobat ya. Jadi aku ini membahas tentang generalized anxiety disorder yang aku alami dan yang aku rasakan, yang mengganggu pikiran kita di saat anxiety. Tapi sebelum itu sobat, jadi kita membahas dulu tentang anxiety. Apa itu anxiety dan apa saja gejalanya? Yang pertama ya, nyeri otot, sakit perut, dunia tidak nyata. Ini kebanyakan sobat ya dari anxiety ini merasakan dunia tidak nyata ini ya. Jalan mengambang, sering mimpi buruk, dan selalu merasa hidup tidak lama lagi. Pasti banyak itu ya sobat yang merasakan hidup tidak lama lagi itu. Kita takut di keramaian dan takut di rumah sendirian, takut mandi, takut di kamar mandi ya sobat ya. Dan seperti ada yang membisikkan ke telinga kita, seperti ini ya, membisikkan ke telinga kita seperti ada yang manggil. Misalnya saya kan dipanggil, Mak Dwi, kayak gitu. Itu aku kadang-kadang mau dengar kayak gitu di telingaku, tapi aku kadang-kadang aku tanya itu saudara atau anak-anakku atau suami juga kan, aku tanya, ada nggak yang manggil aku? Katanya nggak ada. Jadi itu perasaan kita aja ya sobat ya, itu saking kita cemas berlebihnya tadi, jadi kita mikirnya yang aneh-aneh. Dan takut mendengarkan kabar meninggal dunia, seperti kabar buruk ya, itulah seperti meninggal dunia. Takut mendengarkan suara burung, jantung berdebar kencang, susah bernafas, sakit kepala, sempoyongan itu ya, dan gemetar, keringat dingin, dan masih banyak lagi sobat ya. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang satu membuat kita cemas. Kalau saya sih ya pribadinya, itu udah saya alami semua. Tapi saya berobat ke dokter, tapi yang hanya dibilang itu Anda tidak apa-apa. Itu jawab kata dokter. Malah kata dokter, dulu saya itu dibilang katanya gejala depresi. Saya sempat marah. Marahnya kenapa? Kalau saya depresi, kenapa saya apa yang dibilang dokter saya bisa menyautinya, membalas apa perkataan dia sesuai yang dikatakan, sesuai yang dibicarakan dokter sama saya menjawab dengan detail. Tapi dokter itu mengatakan kepada saya bahwanya saya menderita depresi katanya. Sakit nggak perasaannya kalau dibilang. Jadi sobat, dari semua sensasi itu, tapi yang kebanyakan kata teman-teman ataupun teman-teman yang ada di komen ini ya, di komen yang mengkomen di video saya sebelumnya, kebanyakan katanya mereka itu dia katanya seperti hidupnya tidak nyata. Ya benar sekali, memang perasaan kita tidak nyata. Kalau kita pergi keluar rumah sobat ya, itu saya dulu kalau pergi keluar rumah itu perasaannya itu gak enak sekali, beneran. Memang gak enak, itu orang ketawa aja perasaan kita itu gak ketawa gitu, gak lucu. Orang pada lucu, kita itu gak ada lucu-lucunya gitu, merasa orang ngajak kita ngomong, kita tuh nggak nyambung, itu dia ya. Lagi kita pergi keluar rumah, kita lihat di dunia itu kayaknya aneh, berbeda. Kalau aku dulu ya, kalau udah pergi keluar itu kayaknya itu langit itu, aku lihat itu langit seperti mau jatuh menimpai saya. Itu perasaan saya, tapi itu hanya perasaan. Itulah yang dikatakan tadi anxiety, kecemasan berlebihan, ataupun itu generalized anxiety disorder. Karena sobat, semua yang kita alami seperti itu. Satu juga ya, sempoyongan. Sempoyongan itu kan dulu saya pikir itu saya itu darah tinggi. Terus saya cek ke rumah sakit ataupun ke klinik lah ya, yang terdekat seperti itu. Saya cek itu ke klinik, tes darah, apakah saya darah tinggi. Ternyata saya tes tidak, normal darah saya 110. Berarti kan hanya kecemasan saya tadi, makanya bertimbulanlah semuanya tadi. Itu seperti tadi sempoyongan, sakit kepala, jantung berdebar-debar, itu semua yang kita rasakannya sobat ya. Dan intinya adalah cara mengatasi
rasa ketakutan dan kecemasan berlebihannya sobat ya. Jadi aku ada 5 tips ini pribadi dari aku sendiri ya saudaraku. Ini saya pribadi 5 tips yang sudah aku ngomongkan yang tadi, apalagi yang terutama yang buat sobat aku, rasa dunia tidak nyata. Yang pertama-tama sobat itu ya, kamu harus bawa gembira sobat, biar sensasi yang hidup tidak nyata tadi tuh hilang. Itu ya, bawa gembira dan sering berkomunikasi dengan teman, keluarga ataupun tetangga ya sobat. Dan yang kedua sobat, lihatlah media sosial yang membuat Anda senang, seperti nonton film kesukaan kamu, komedi, lagu-lagu yang dimana kamu yang suka. Dan yang ketiga, jangan baca atau dengar kabar buruk. Jauhkan dari teman-teman yang suka mengejek Anda ataupun sering menakut-nakuti kamu. Yang keempat ini lebih utama ya sobat ya. Yang keempat ini rajin, yang paling utama rajin berdoa, jalan-jalan walaupun itu di sekitar karangan ataupun pekarangan, walaupun itu hanya sebatas komplek, sering bercanda dengan tetangga. Dan yang kelima ini juga penting ya sobat ya, jauhi makanan seperti alkohol, kopi, dan soda. Itu yang utama. Jadi kalau kamu menjauh makanan seperti yang saya bilang tadi, seperti alkohol, kopi, soda, maka itu akan membantu untuk menghilangkan rasa cemas kamu. Oh, dan jangan lupa selalu berpikiran positif. Katakan kepada hatimu bahwa itu tidak nyata. Kalau bisa kamu tulis di buku, katakan bahwa saya tidak kenapa-napa dan saya sehat dan saya selalu berpikir positif. Seperti itu ya sobat. Dan buat Mbak Sehli Arlisandi ya, buat mbaknya dimanapun mbaknya berada, yang mbaknya minta itu sudah saya buatkan. Itu saya minta sama mbaknya, jangan berlarut-larut dengan dunia tidak nyata ya mbak ya, karena itu mbak hanya gangguan dari otak kita. Dan kalau mbaknya selalu membawa-bawakan, bukan saya bilang mbaknya nanti akan stres, tidak, tapi itu menjadi bahan faktor yang paling utama yang mbak pikirkan. Jadi mbak itu jadi nggak akan konsen apapun. Jadi di dalam pikiran mbak itu nanti yang ada hanya pikirannya dunia tidak nyata, dunia tidak nyata. Jadi mbaknya jadi malas kemana-mana. Nanti jadi seakan-akan mbaknya pun jadi timbul nanti rasa takut melahirkan. Ya mudah-mudahan aku doakan ya mbak ya, mudah-mudahan mbaknya sehat selalu dengan cabang baiknya dan dijauhkan dari segala kecemas-cemasan tadi. Pada intinya itu mbak, solusinya tadi udah saya bilang ya, banyak berdoa, beristighfar, dan seringlah sharing-sharing kepada teman ataupun saudara. Memang sih terkadang sih kita ya yang mengalami seperti itu, kita pun kadang-kadang itu ngomong sama keluarga ataupun itu teman kita sendiri, bahkan itu sekalipun itu orang tua kita sendiri, itu mereka itu bahkan kadang-kadang tidak percaya. Tidak percayanya kenapa? Karena di tengah orang itu, tubuh kita itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka pikir kita itu memang sehat-sehat aja. Memang betul, memang sehat-sehat aja. Kita ini badan ini tidak ada merasakan sakit ataupun seperti yang mendenyut apa segala ragam kayak gitu. Cuman ini tadi otak kita tadi itu yang bekerjanya terlalu panjangnya terlalu banyak yang dicerna sama si otak tadi, entah apa jadi kebahan faktor pikiran kita. Jadi kalau kita pun ngomong sama keluarga kita ya, atau apalagi kita yang sudah berkeluarga, pribadi sih aku sendiri ya, itu aja aku kadang-kadang ngomong sama suamiku aja, dia kadang-kadang gak percaya kalau aku yang merasakan itu semua yang udah aku omongkan tadi. Jadi buat mbaknya tadi, mbak
Mbak Seli Arlisandi. Sekali lagi, itu mbaknya harus bawa happy aja ya. Mudah-mudahan mbaknya sehat selalu sampai persalinannya lancar. Oke mbak, sampai di sini dulu. Buat teman-teman ataupun saudara-saudaraku dimanapun berada, sampai sini dulu buat video kali ini. Moga di video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.